kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Aryodi Hermana, NIM 2022 MM 13932. Saya akan mempresentasikan tentang rencana dan strategi pemasaran. Apa sih? Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan dan menjual produk atau jasa kita? Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menjual produk dan jasa. Yang pertama itu customer atau target markets. Yang kedua, program dan service. Ketiga, packaging. 4, pricing. 5, promotion. Dan 6, list. Nah, untuk marketing mix bauran pemasaran itu ada 4, yaitu produk, price, promotion, list. Jadi teman-teman bisa dilihat untuk produk, variasi produk, kualitas, desain, fitur, merek, kemasan, ukuran, layanan, jaminan, dan pengembalian. Sedangkan price itu bisa dilihat dari daftar harga, diskon, daya beli, termin pembayaran, kredit. Nah, untuk kelas promotion itu promosi penjualan atau iklan, advertising, pramodiaga atau sales force, public relation, direct marketing. Nah, place-nya itu jalur atau channel, cakupan, converse, daftar isi, absorb, lokasi, inventory, dan transport. Jadi bisa dilihat rencana dan strategi pemasaran itu berawal dari rencana. Rencana bisa meliputi jadi analisa global, analisa lokal, analisa jenis usaha, analisa SWOT, dan tujuan usaha. Dari rencana turun ke strategi. Jadi strategi itu terbagi lagi dari segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian turun lagi ke taktik. Taktik sendiri terbagi jadi 3, yaitu diferensiasi, marketing mix, sama selling. Nah, setelah taktik turun ke nilai yaitu adalah merek, pelayanan, dan manajemen. Kemudian dilihat dari kunci keberhasilan atau sukses. Kita lihat hierarki sasaran dan strategi. Jadi pertama itu perencanaan pemasaran dalam kerangka kerja perusahaan, yaitu berupa misi perusahaan, sasaran perusahaan, strategi perusahaan, yaitu produk, produksi dan distribusi, keuangan, SDM. Itu teraudit fungsional dengan menekan pada analisis SWOT dan asumsi diferensial, yaitu produk, pemasaran, keuangan, dan SDM. Nah, audit pemasaran biasa di eksternal atau internal. Nah, audit eksternal itu audit pasar konsumen, sedangkan internal itu audit produk, siklus produk, portofolio produk, pertumbuhan pasar, difusi produk, pangsa pasar, dan pengalaman. Nah, sasarannya di mana? Rentan produk, pasar atau segmen, saluran distribusi. Yang dimana strategi pemasaran, manfaat peluang, bertahan terhadap ancaman, membangun kekuatan, menyempurnakan portofolio produk, memperbaiki kelemahan, dan sebagainya. Inti dari strategi itu bertahan hidup, persepsi, menjadi berbeda, persaingan, spesialisasi, kesederhanaan, kepemimpinan, realitas. Strategi perang bertahan. Kita lihat di sini penyerang dan bertahan. Nah, untuk penyerang bisa dilihat siklusnya itu
begini. Nah, terus pemahaman situasi lingkungan pasar melalui riset pasar. Jadi di pasar itu sistem pemasaran yaitu sistem pendukung pembuatan keputusan seperti diskusi. Nah, mengapa perlu marketing intelligence? Untuk memahami keinginan pasar yang terus berubah, terus untuk memahami tingkat kompetensi, dan ketiga sebagai bahan pokok untuk analisa pemasaran yang proses membuat keputusan pemasaran maupun pengembangan produk. Latihan atau audit pasar, pemasaran atau pemahaman produk atau jasa. Jadi fitur pemahaman produk jasa itu terbagi dari dua fitur: penerimaan tahap produk atau like, dis atau bisa jadi dislike. Pemahaman karakteristik pemasaran. Yang pertama itu demografis. Apa sih demografis pasar itu? Seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, situs pernikahan. Psikologis itu perilaku, sikap, dan nilai konsumen. Segmentasi pasar existing yang ada dalam potensial. Nah, pemahaman tingkat pengetahuan itu top of mind, tanggapan langsung atau tanpa dibantu. Second mentioned atau tanggapan berikutnya. Terus pemahaman tingkat kompetensi, bagaimana skalanya, di mana lokasinya, siapa konsumennya, mengapa mereka mau menjadi konsumennya, mengapa ada yang tidak mau, siapa pengelolanya, bagaimana jaringannya, berapa pasar besar penjualannya, bagaimana strategi promosinya, bagaimana kondisi keuangannya, apa rencana bisnisnya. Ya, sekian dari video saya, yaitu rencana dan strategi pemasaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga di bawah ya.